Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Top Tutor. Untuk video kali ini, kita akan membahas belajar Excel dari dasar. Di mana untuk materi ini, karena lumayan panjang materinya, pembahasannya akan saya bagi-bagi dengan beberapa bagian atau beberapa seri. Jadi, langsung aja, ini tampilan awal ketika kalian membuka Excel ya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Excel sendiri menyediakan template-template yang sudah jadi ya yang bisa digunakan. Di sini kalau saya klik, di sini ada more template ya. More template ini ada banyak pilihan template yang bisa kalian gunakan. Jadi mulai dari ada template schedule, calendar, dan inventory. Jadi seperti itu tampilan dari template-templatenya bisa kalian pilih ya. Oke, selain itu kita akan menggunakan blank workbook atau new file ya. Sini seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan default dari Excel itu sendiri, di mana di sini secara strukturnya, secara standarnya ini ada bagian-bagiannya ya, ada dari paling atas, bagian header, tengah, ya, bagian cell, lalu bagian bawah atau bagian footernya. Nah, di sini saya akan mulai dari bagian atas, paling atas, yang berwarna hijau ini ya. Nah, di pojok kiri ini, kalau kita lihat nih ada tools-tools atau button ya, atau icon yang kecil ini ya. Nah, ini disebut dengan kalau teman-teman geser seperti ini. Nah, ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Di mana di sini Quick Access Toolbar ini merupakan shortcut cara cepat untuk membuka tools-tools yang bisa digunakan. Nah, ini sifatnya bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan ya. Jadi, misalkan di sini defaultnya Save, Undo, Redo. Nah, untuk teman-teman ketahui, di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2019, Microsoft Excel 2019. Nah, kurang lebihnya dengan versi-versi yang lainnya ya tidak tidak jauh beda ya dari tools-tools atau default-default menu yang digunakan. Nah, di sini kita lanjut lagi ke Quick Access Toolbar ini. Ini bisa di misalkan contohnya new ya. Nah, icon new ini bisa aktif. Lalu open, nah ini bisa seperti ini ya, bisa diaktifkan dan nonaktifkan. Tinggal klik saja, dia akan hilang contrengnya, dia akan hilang. Nah, tanda yang contreng ini berarti status dia sedang aktif. Nah, itu sekilas tentang Quick Toolbars. Nah, lalu di bagian tengahnya ini, yang ada tulisan book 1 ini adalah disebut dengan title bar. Title bar ini biasanya ketika teman-teman menyimpan dan memberikan nama filenya akan ada di sini ya. Jadi ini defaultnya adalah book 1. Ya, yang belum disimpan book 1. Nah, ini adalah nama dari file atau dokumen yang kalian simpan. Nah, di bagian kanan pojok kanan ini, nah ini ada sign in untuk login ke Microsoft ya. Lalu di sini ada icon ribbon display option. Nah, makanya bagian header Excel bagian atas ini ya, ini disebut dengan ribbon. Ribbon ya. Jadi di sini ada kalau kita klik ya ribbon display-nya ini, ribbon display option-nya, klik. Nah, di sini ada tiga komen ya, ada auto hide, ada show tabs, and comment. Jadi kalau misalkan saya klik auto hide ribbon ini, dia akan ke hidden atau bersembunyi ya. Akan hidden dan saya bisa aktifkan lagi dengan mengklik tombol 3 di atas ini lagi. Nah, dia akan aktif lagi. Lalu yang lainnya, jika saya show tabs, nah, maka akan muncul ini disebut tabs ya, atau biasa orang nyebutnya juga menu ya. Nah, tab dan menu ini ada beberapa ya. Ada home, insert, dan seterusnya. Nah, lalu saya akan coba mengaktifkan misalkan show tabs and comment. Nah, yang di tengah ini yang banyak icon-iconnya ini atau gambar-gambar kecil ini disebut dengan comment. Nah,
komen ini sendiri, teman-teman, ya, komen ini sendiri terdiri dari grup dan tools. Disebutnya grup dan tools, biasanya seperti itu ya. Misalkan disebut grup nih, ada clipboard, ini adalah grup atau kelompok clipboard, lalu ada font, lalu ada arrangement, ada number, style, cell, dan editing. Ini yang berada di tab home, sebagai contoh. Di tab insert atau di menu insert, nah ini juga sama ya, terdiri dari grup-grup juga. Ya, grup-grup dan grup-grup tersebut berisi tools-tools. Nah, itu dia tadi untuk bagian header-nya. Di sini juga paling kanan pojok atas ini ada yang tanda min ini untuk minimas ya, menghidden tampilan ya. Jadi menghandle tampilan dari Excel sendiri. Lalu ada ini untuk mengecilkan ya, restore down ini untuk mengecilkan view dari dokumennya Excel ini, dari file Excel sendiri. Nah, lalu ada tanda silang ini untuk close, untuk keluar dari Excel. Nah, lalu di sini ada yang kecil share ini untuk meng-share dokumen file ini ya, untuk share membagikan filenya. Nah, itu bagian paling atas dari struktur tampilan di Excel. Nah, lalu setelah tampilan-tampilan ini ya, di tengah ini ya, di bagian bawah komen ini ya, ini ada yang namanya ada 3 bagian di sini teman-teman. Di sini ada yang pojok kiri ini disebut dengan name box. Name box ini adalah nama dari sel ya. Misalkan ini yang aktif A1 maka namanya adalah di sini betul A1. Kalau saya pindah ke sini B1 berarti ini ada namanya B1. Ini nama dari sel. Lalu di tengah ini ada namanya insert function. Nah, kalau teman-teman geser ke sini nih insert function. Jadi di Excel ini setiap kita gerakan mouse untuk bagian atas ini dia akan memberikan keterangan. Nah, di bagian-bagian atas ini juga sama ya. Bagian toolsnya ini, nah di sini dia akan keluar keterangannya. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita lanjut lagi di sini ada namanya formula bar. Nah, formula bar ini untuk menuliskan formular ya, formula atau menampilkan formula yang diketik di sel. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada name box, ada insert function, lalu ada formula bar. Nah, di selanjutnya ini bagian tempat area bekerja ini kita sebut dengan apa ya, worksheet workbook ya. Sheet biasanya namanya di sini ada sheet 1, sheet 2 gitu ya. Nah, ini terdiri dari kolom dan baris. Nah, kolom itu jadi seperti ini ya, yang ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini disebut dengan column. Ya, column. Nah, sedangkan untuk 1, 2, 3, ini adalah disebut dengan baris. Nah, ini untuk kolom dan baris ini jumlahnya sangat banyak sekali ya. Ini kalau kita geser terus ke kanan ini, Z, lanjut terus AA, AB, AC, dan seterusnya. Ini bisa menampung data yang lumayan banyak di Excel. Nah, itu dia untuk kolom dan baris. Nah, Excel ini ya adalah lembar kerja ini adalah pertemuan dari baris dan kolom. Jadi misalkan saya klik di sini ya, di sel ini. Nah, ini adalah pertemuan, namanya kan B2. Berarti pertemuan dari kolom B dan baris kedua. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi di sini C2, lalu C3, nah itu seperti itu. Jadi pertemuan kolom dan baris. Lanjut teman-teman, kita pindah ke bagian yang bawah ya. Nah, bagian yang bawah ini ada, kita lihat secara default di sini ada sheet 1. Nah, sheet ini bisa kita tambah ya sesuai dengan kebutuhan penggunaan kita di Excel itu sendiri. Ini jumlahnya juga bisa banyak ya untuk sheet ini. Dan sheet ini juga bisa kita hapus ya. Ini bisa kita klik kanan, tekan delete. Ya, ini bisa seperti ini ya. Dan ini juga bisa kita rename, kita kasih atau kita kasih nama. Tes 1, 2, 3 misalnya.
Ya, selain kita delete, ini juga bisa kita rename, bisa kita tambah, ya, dan juga bisa kita copy. Ya, selain kita pindah, kita bisa copy. Nah, seperti itu. Misalkan saya pindah ke sini. Nah, dia akan pindah ke bagian depan. Atau for copy, kalau kita klik create copy-nya ini dia bisa mengcopy. Nah, seperti itu ya. 6, 6 ada duanya di sini berarti hasil kopian ini. Nah, jadi seperti itu untuk worksheet-nya, untuk sheet-nya sendiri ya, atau area bekerjanya. Nah, lalu di sisi sebelah sini sebenarnya ini ada, kalau kita masukkan nilai di sini, misalkan seperti ini, dan kita blok menjadi range. Nah, di sini ada keluar namanya status bar ya. Nah, ini bersifat opsional, ini bisa diaktifkan dan nonaktifkan. Ini disebut dengan status bar yang ada di bagian bawah. Dan di sini juga ada panah ya. Kalau jumlah filenya banyak ya bisa ke kanan, untuk geser ke kanan dan ke kiri ya. Oke. Lalu ada ini untuk view ya. Icon ini akan untuk view normal, lalu ada page layout, lalu ada page break ya. Seperti ini. Nah, umumnya secara default kita menggunakan adalah tampilan normal seperti ini. Nah, lalu terakhir bagian Excel ini paling kanan bawah itu ada zoom ya. Jadi teman-teman bisa membesarkan, mengecilkan seperti ini. Nah, oke. Nah, sampai kecil. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Bagian zoom in dan zoom out. Jadi untuk memperbesar, mengecilkan tampilan dari sheet atau area kerjanya di Excel. Nah, baik teman-teman, saya kira itu dia ya pengenalan dari struktur bagian-bagian dari Excel. Dan memang video ini membahas materi yang sangat mendasar sekali teman-teman, yaitu pengenalan struktur atau bagian-bagian dari Excel. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten tutorial seperti ini. Juga kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ini, dan kalau kalian mau kasih masukan-masukan juga untuk channel ini, kalian bisa tulis di komen. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.